Hidrolisis dari asam kuat dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat mengalami hidrolisis. Garam yang dihasilkan akan bersifat netral. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam KCl jika direaksikan dengan air akan terionisasi menjadi ion K+ dan Cl-. Ion K+ dan Cl- jika dihidrolisis tidak dapat mengalami reaksi. Untuk hidrolisis garam yang kedua adalah garam dari asam kuat dengan basa lemah. Hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Yang terhidrolisis adalah kationnya dan garam akan bersifat asam. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam NH4Cl jika dilarutkan di dalam air akan terionisasi menjadi ion NH4+ dan Cl-. Ion Cl- karena berasal dari asam kuat, maka tidak dapat terhidrolisis. Untuk kation NH4+ yang berasal dari basa lemah bisa mengalami hidrolisis membentuk NH4OH dan melepaskan ion H+. Ion H+ ini yang menyebabkan larutan bersifat asam. Hidrolisis garam yang ketiga adalah garam dari basa kuat dengan asam lemah. Untuk garam dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis sebagian atau parsial dan garam bersifat basa. Yang mengalami hidrolisis adalah anionnya. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam natrium format jika direaksikan dengan air akan terionisasi menjadi ion HCOO- ditambah dengan Na+. Untuk Na+, karena berasal dari basa kuat, tidak dapat mengalami hidrolisis. Untuk ion HCOO- karena berasal dari asam lemah, bisa mengalami hidrolisis membentuk HCOOH atau asam format dan melepaskan ion OH-. Ion OH- ini yang menyebabkan larutan bersifat basa. Hidrolisis garam yang keempat adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Untuk garam dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sempurna atau kita sebut juga dengan hidrolisis total. Sifat garam akan bergantung pada harga Ka dan Kb atau tetapan ionisasi asam dan basa dari asam dan basa lemah yang bersangkutan. Jika Ka sama dengan Kb, maka garam akan bersifat netral. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam akan bersifat asam. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam akan bersifat basa. Untuk contoh reaksinya, kawan-kawan bisa lihat di sini. Garam dari zat NO3 2 kali atau zinc nitrat jika direaksikan dengan air akan mengalami hidrolisis sempurna.